Materialisme Kebudayaan oleh Marvin Harris. Marvin Harris lahir di Brooklyn, New York pada 18 Agustus 1927, tepat 3 tahun menjelang depresi besar krisis ekonomi yang melanda Amerika Serikat dari tahun 1929 sampai 1939. Semasa muda, Harris pernah bergabung dengan US Army sebelum akhirnya melanjutkan studi dan meraih gelar doktornya di Universitas Columbia. Di kampus itu, ia bekerja selama 27 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1981, ia bergabung dengan Universitas Florida sebagai profesor. Setelah 19 tahun bekerja di Universitas Florida, tepatnya pada tahun 2000, Harris memutuskan untuk pensiun. Dia adalah seorang sejarawan dan ahli teori antropologi yang dikenal karena karyanya tentang materialisme budaya. Bekerja lapangannya di Islas de la Bahia dan daerah lain di Brazil dan Mozambik. Semasa hidupnya, Harris telah melanglang buana menjelajahi penjuru dunia. Ia pernah ke Brazil, Ekuador, hingga Mozambik. Kehidupannya ditelan oleh kesibukan sebagai peneliti antropologi. Materialisme adalah suatu pendekatan yang mengkaji perilaku manusia memiliki riwayat panjang. Materialisme merupakan bagian dari antropologi, khususnya arkeologi, yang menekankan atau memandang sentral pada unsur kebudayaan fisik dan artefak sebagai bukti kebudayaan manusia. Materialisme didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik tetap maupun bergerak. Kaum materialis memandang manusia sebagai materi, realitas konkret bersama dengan produk-produk pikiran manusia dan perilaku manusia, yang terdiri dari objek-objek fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pikiran seperti teknologi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai hukum, agama, dan kebudayaan. Daya tarik terbesar materialisme pada masa kini adalah pendekatannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip, teori, dan metode ilmiah yang berlandaskan pada data empiris untuk mendukung dan memverifikasi hipotesis-hipotesis dalam ilmu-ilmu sosial. Materialisme kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari nama Marvin Harris. Materialisme kebudayaan didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia dan bukan sebaliknya. Materialisme kebudayaan Harris dilandasi Marx, tetapi berbeda dari Marxisme. Ia sangat menganjurkan agar memberikan prioritas bagi suatu strategi penelitian yang terdiri dari berawal dari kajian mengenai basis atau infrastruktur, kemudian struktur, dan akhirnya suprastruktur. Perbedaan yang lain antara Marxisme dan materialisme kebudayaan adalah materialisme kebudayaan mengemukakan hipotesis bahwa perilaku manusia dikontrol oleh persyaratan kebutuhan protein, energi, atau faktor-faktor alamiah lainnya. Metodologi materialisme kebudayaan terletak pada metode ilmiah dan aturan-aturannya dalam menghimpun data, memverifikasi hipotesis, dan mengembangkan analisis logika dan pembuktian yang tepat. Prinsip umum yang harus dipegang mengenai materialisme kebudayaan adalah budaya dikembangkan oleh suatu masyarakat berdasarkan pada materi atau benda yang dimilikinya. Selain itu, materialisme kebudayaan berbanding lurus dengan benda-benda yang dimiliki suatu masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dan kebudayaan berkembang seiring dengan berkembangnya pemikiran manusia. Baiklah, saya selanjutnya akan menjelaskan, yaitu materialisme kebudayaan ini melihat dari sisi objektifnya.
Artinya mereka terlebih dahulu, para peneliti itu meneliti atau memverifikasi sebuah data sehingga menyimpulkan suatu fenomena-fenomena berikut. Dan materialisme kebudayaan ini mengartikan bahwa materi seperti protein, konsumsi atau protein sangat mempengaruhi terhadap perilaku manusia. Yang kedua yaitu kajian materialisme kebudayaan menurut Marvin Harris. Yang pertama yaitu mengenai basis ataupun infrastruktur sebagai infrastruktur. Menurut Marvin Harris, infrastruktur kebudayaan adalah sebuah teknologi yang caranya dilakukan oleh suatu masyarakat dalam kerangka ataupun terkait dalam makanan dan reproduksi agar tidak terhambat kehidupan masyarakat tersebut yang terjadi dalam mode produksi atau mode reproduksi. Yang kedua yaitu struktur, yaitu pengorganisasian reproduksi dan produksi tukar-menukar dan konsumsi yang dilakukan oleh manusia sehingga seperti terjalinnya sebuah kekerabatan ataupun sistem kerja dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu suprastruktur. Suprastruktur ini merupakan bagian dari infrastruktur dan juga suprastruktur yang mempengaruhi sebuah suprastruktur perilaku manusia. Konsep suprastruktur ini perilaku digunakan memiliki kebudayaan, menggambar dan konsumsi dimiliki kebudayaan pada level abstrak yaitu kepercayaan, ideologi, ataupun seni maupun kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Ketiga konsep tersebut dianggap sebagai fenomena etik tersebut dapat ditemukan oleh ahli sosial yang meneliti sebagai ilmuwan. Selanjutnya yaitu prinsip materialisme kebudayaan. Yang pertama yaitu pola universal. Pertama, masyarakat harus menghadapi masalah reproduksi. Yang kedua, setiap masyarakat harus menghindari masalah reproduksi, menghindari peningkatan atau pengurangan jumlah dan ukuran penduduk yang bersifat mengganggu atau merusak. Yang ketiga yaitu masyarakat harus menghadapi masalah yang ataupun perilaku yang berada di kalangan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu anggaplah pentingnya bahasa, proses simbolik atau fisik ke manusia. Orang dapat menyimpulkan adanya keberulangan yang terjadi dalam produksi serta sportif ataupun estetik. Yang selanjutnya yaitu contoh materialisme kebudayaan. Contoh materialisme kebudayaan ini yang mungkin sering didengar yaitu sapi yang dianggap suci di masyarakat India. Dalam hal ini ternyata adanya sebuah penelitian yang menyatakan bahwa adanya paham di mana di India itu merupakan memiliki yang namanya musim kemarau yang panjang sehingga pemampatan sapi ini sangat dibutuhkan seperti air seperti susunya yaitu yang dimakan untuk kebutuhan manusia itu sendiri dan hewan itu untuk membajak sawah ketika musim kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu babi yang diharamkan oleh agama Islam dan Yahudi. Dalam hal ini juga peneliti melihat bahwasannya adanya perbedaan letak geografis ataupun cuaca sehingga mempengaruhi kondisi babi itu di mana ada yang memiliki sebuah seperti mereka yaitu yang di kubangan air ataupun kubangan lumpur yang dianggap jorok sehingga dianggap itu yang merupakan mengakibatkan haram. Tetapi dalam hal ini bukan begitu. Tetapi dalam babi itu memiliki sebuah cacing pita yang dianggap tidak baik untuk tubuh kita. Jadi sehingga babi inilah yang diharamkan di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Jeremia. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang penjelasan dari teori materialisme kebudayaan. Nah, di sini ada sebagai agenda teoritis antropologi. Materialisme budaya memiliki banyak kesamaan dengan neo-evolusionisme dan arkeologi baru. Di sini maksudnya yaitu adalah ketiga pendekatan ini adalah prosens yang kukuh. Semua telah didukung oleh kepribadian antropologi yang kuat, terutama Harris, yang menghabiskan sebagian besar karyanya untuk mempertahankan antropologi ilmiah melawan terobosan oleh pendekatan strukturalis, simbolis, interpresif, dan postmodern. Dalam beberapa kasus di kalangan atas, Harris pernah mengejek Levi-Strauss dan para strukturalis lainnya untuk analisis simbolik tentang mitos, kebersihan, dan masakan, dan ia juga berpihak pada Michael Harner dalam perdebatannya dengan strukturalis Marsan Sahlis mengenai apakah Aztec mempraktikkan kanibalisme untuk kebutuhan kalori atau agama.
Dalam upaya ini, ia dikritik oleh intoleransi teoritis, berpihak pada satu sisi dan kurangnya penghargaan untuk cara-cara alternatif yang peka budaya dalam melakukan antropologi. Meskipun jumlah murid Haris tetap kecil, ia secara luas diakui karena telah memicu diskusi polemik yang memperkaya antropologi secara keseluruhan. Selanjutnya adalah kritik terhadap teori materialisme kebudayaan. Materialisme kebudayaan dikritik terutama karena konsentrasinya pada infrastruktur sehingga tampak mengecilkan arti penting ideologi dan kegiatan politik sebagai kekuatan perubahan atau determinisme infrastruktur. Mengapa determinisme infrastruktur? Nah, karena menurut Haris, infrastruktur itu merupakan penghubung utama antara budaya dan alam dan tempat mulai berkewajiban menggunakan budaya untuk menghadapi alam secara tertib. Kritik terhadap teori ini dapat berasal dari beberapa para antropolog yang tidak sepaham dengan Marvin Harris dan juga tokoh-tokoh agama atau kaum agamawan yang merasa bahwa teori Marvin Harris ini sangat bertentangan dengan ajaran agama. Namun Marvin Harris menolak kritik yang diberikan. Kenapa? Karena ia tidak dapat menolak peranan aktivisme politik dalam mengubah sistem sosial. Ia juga memandang ideologi memiliki peran dalam proses percepatan atau perlambatan bagi perubahan dalam infrastruktur. Namun ia menegaskan bahwa apabila kondisi-kondisi dalam infrastruktur tidak matang, maka tidak akan ada aktivisme politik yang membawa perubahan. Selanjutnya yaitu contohnya dalam penelitian. Setelah kami melakukan mini riset, kami meneriset secara literatur, kami menemukan sebuah jurnal yang dimana jurnal ini sangat berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh teori materialisme kebudayaan, dimana dengan jurnal yang kami dapat yaitu perubahan infrastruktur sosial sebagai implikasi perubahan sistem pertanian terdapat pada kasus pada masyarakat petani kelapa sawit, dimana jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Sosial Universitas Indonesia. Yang pertama itu struktur masyarakat di mana tanah yang merupakan milik komunal menjadi milik perusahaan. Yang kedua, infrastruktur ini mendorong perubahan pada pola tanam, status dan kepemilikan lahan, perubahan pada unit dan pola produksi dan teknologi. Untuk mengubah mode produksi dari pola tanam polikultur menjadi pola tanam monokultur dapat dimaknai sebagai pilihan logis dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Baiklah, ini pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Materialisme budaya merupakan sebuah pendekatan yang berangkat dari konsep materialismenya Karl Marx. Materialisme ini selalu dikaitkan dengan nama Marvin Harris yang mengusulkan nama pendekatan itu sendiri. Pendekatan ini didasarkan pada konsep bahwa kondisi-kondisi materi masyarakat menentukan kesadaran manusia, bukan sebaliknya. Berbagai larangan yang ada di setiap budaya itu selalu dilandaskan karena memang seperti itu aturannya dan intinya dilarang. Nah, di sini Marvin Harris menjelaskan alasan dibalik adanya larangan-larangan dalam suatu budaya secara logika bahwa ada faktor penyebab yang bisa dijelaskan secara logika dari berbagai aturan dan budaya yang berlaku di masyarakat. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja ya penjelasan dari kelompok kami terkait dengan teori materialisme kebudayaan, yaitu kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi, kami mohon maaf. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.